Halo semuanya, perkenalkan saya Betari Maharani dengan NIM 2305113861. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kebahasaan yang diampu oleh Bapak Dede Permana. Nah, jadi kami tuh disediakan dua pilihan. Yang pertama itu membuat dan membacakan puisi, dan yang kedua itu meresensi novel. Nah, pada proyek ini saya memilih untuk meresensi novel. Untuk lebih lengkapnya, jangan lupa nonton video ini sampai akhir. Oke, jadi pada kali ini saya tuh mengangkat sebuah novel untuk diresensi. Novel ini tuh cukup terkenal, bahkan kayaknya terkenal banget. Dari pengarang yang terkenal banget juga. Dia merupakan penulis yang sangat terkenal di negara kita. Udah banyak banget karya-karyanya, bahkan karya-karya novelnya tuh beberapa tuh udah diangkat menjadi sebuah film gitu. Siapa lagi kalau bukan Terelie. Nah, jadi aku akan mengangkat sebuah novel dia untuk diresensi yang berjudul Hujan. Nah, jadi sebelum masuk ke resensinya, aku bakal jelasin latar belakang dari seorang Terelie ini. Terelie itu merupakan sebuah penulis yang besar, terkenal banget di Indonesia. Kayak siapa sih yang gak pernah dengar nama Terelie itu? Nah, dia ini memiliki nama asli yaitu Darwis, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dia adalah anak keenam dari 7 bersaudara dari pasangan Pasai dan Bersam. Nah, kedua orang tuanya ini bekerja sebagai petani, guys. Nah, jadi guys, dia ini setelah menyelesaikan sekolahnya, dia tuh bukan langsung jadi penulis ya, melainkan dia tuh sempat bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan gitu. Dan dia mulai debut satu novelnya yang pasti kalian udah tahu dan ini terkenal banget, yaitu novel Hafalan Sholat Delisa yang rilis tuh tahun 2005. Kemudian karyanya ini udah diadaptasi menjadi film juga. Pasti kan udah nonton kan filmnya. Terus ada beberapa juga novelnya yang udah diangkat menjadi film, itu ada Bidadari Surga, terus Semoga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Nah, oke, lanjut ke intinya nih, resensi novel Hujan ciptaan Terelie. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan nama penulis Terelie di Kota Jakarta pada tahun 2016. Jumlah halaman dari novel ini yaitu sebanyak 320 halaman dengan ukuran buku 13,5 kali 20 cm. Desain cover dari buku ini yaitu Orca Kreatif. Selanjutnya berat bukunya yaitu 500 gram dan harga bukunya 75.600. Nah, sebelumnya aku tuh nggak punya novelnya, maaf sekali. Tapi kenapa aku tahu novel ini? Karena aku tuh dulu pernah membaca, aku pernah meminjam novel temen aku. Temen aku dia punya banyak banget novel, dan aku sempat minjam novel ini dan aku baca gitu. Jadi aku nggak punya fisiknya karena itu udah lama banget dari waktu aku SMA kayaknya. Lanjut nih teman-teman ke penilaian kualitas buku novel Hujan ciptaan Terelie ini. Dari fisik sih, menurut aku buku ini tuh diterbitkan menggunakan kertas putih yang berkualitas dengan cetakan tinggi, karena aku lihat langsung gitu bukunya benar-benar emang bagus banget dan kayaknya minim untuk terjadinya pudar gitu di tinta bukunya. Terus juga sampul atau cover dari buku ini tuh benar-benar mendeskripsikan banget tentang ilustrasinya hujan itu kan judulnya, jadi itu benar-benar mencerminkan banget isi dan tema dari buku novel ini. Simple tapi nggak simple banget gitu. Selanjutnya kita beralih dari isi novelnya, dari kelebihannya dulu ya. Jadi menurut aku novel itu merupakan pilihan yang sangat tepat buat kalian yang pecinta buku yang menghargai karya yang sangat bermakna. Dan kandungan itu bukan cuma sekedar bacaan biasa, tapi menurut aku banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil. Selain itu juga bisa menambah wawasan kita dengan luas tentang berbagai hal. Kekurangan dari novel ini itu sebenarnya dikit banget. Menurut aku ada terletak di karakter utamanya, yaitu namanya Lail. Dia tuh kurang memperlihatkan
eksistensi dia sebagai pemeran utama gitu. Itu kayak cuman gadis lemah yang kurang akan inisiatif atau kurang aktif gitu. Kalau misalnya Lail ini dijadikan seorang yang tough, kuat, dan banyak inisiatif, aktif gitu, pasti bakal menarik lagi sih menurut aku. Lanjut ke unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Hujan. Pertama aku akan membahas dulu unsur intrinsiknya ya. Jadi tema dari novel ini itu tentang romansa, terus tentang penggalan hidup juga sih. Terus untuk tokoh dan penokohannya cukup banyak. Aku bakal jelasin 5 aja mungkin ya. Peran utama itu ada Lail sebagai peran utama ya. Dan cerita ini Lail itu seorang gadis yang mempunyai tekad dalam segala hal, yang relawan, yang suka membantu gitu. Pokoknya kisahnya itu benar-benar inspiratif banget. Terus selanjutnya ada Esok atau panggilan panjangnya itu Soke Batra. Dia ini anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia ini merupakan anak yang cukup mandiri setelah kehilangan ayahnya. Dan juga dia itu cukup orang memiliki, dan dia itu memiliki karakter yang sabar dan penyayang. Terus yang ketiga itu ada Mariam, sahabatnya Lail pemeran utama tadi. Mariam ini adalah teman sekamarnya Lail di panti asuhan, punya kepribadian yang lucu, konyol gitu. Terus alur cerita dari novel ini yaitu alur maju mundur. Nah, Terele ini menyusun novel Hujan dengan menggabungkan unsur-unsur pembangunnya melalui alur yang sangat beragam. Bisa kita lihat tuh dari perjalanan ceritanya yang dimulai daripada tahap klimaks, di mana tokoh utamanya si Lail ini tiba di pusat terapi yang tujuannya itu untuk melupakan hujan gitu. Terus selanjutnya cerita ini juga mengalir dan terstruktur dari awal sampai akhir, sangat-sangat progresif. Tapi nanti bakal ada juga momen atau kilas balik atau flashback gitu. Nah, latar dari novel ini tuh sangat beragam. Kita mulai dari latar tempat ya. Jadi latar tempat cerita di novel ini tuh bergerak di sejumlah lokasi yang beragam, mulai dari rumah sakit, stasiun kereta, stadion, taman, landmark, toko kue, terus panti sosial, sekolah, sampai tempat terapi gitu. Latar suasananya beragam juga, mulai dari sedih, senang, bahagia gitu ya. Terus yang terakhir latar waktu sangat bervariasi juga, mulai dari pagi ada, siang ada, sore ada, sampai malam hari juga ada gitu. Jadi dimensi waktunya tuh sangat banyak dan kaya gitu. Lanjut ke gaya bahasa. Gaya bahasanya ini benar-benar banyak banget. Majas dari novel itu banyak banget. Tapi nggak mungkin aku sebutin semuanya, bakal aku sebutin beberapa aja gitu. Ada suatu kalimat kayak gini. Seolah aku hanya patung di kamar ini. Nah, kalimat itu bisa dikategorikan dalam gaya bahasa depersonifikasi karena dalam kutipan ini tuh terdapat ungkapan benda mati yang memiliki sifat seperti manusia gitu kan. Terus yang kedua ada kalimat Lail baik-baik saja kecuali betisnya yang terkena injakan sepatu penumpang lain terasa sakit serta lengannya yang terkena siraman coklat panas. Nah, pada kalimat ini tuh dapat dikategorikan sebagai gaya bahasa kontradiksi interminus karena dalam kutipannya tuh mengungkapkan sifatnya yang menyangkal gitu. Terus kalimat yang ketiga itu ada bangunan tangga darurat di belakangnya lenyap ambruk ke bawah. Nah, kalimat ini itu dikategorikan sebagai gaya bahasa pleonasme karena dalam kutipan kalimat itu tuh mengungkapkan kata yang sebenarnya cukup mubazir gitu. Selanjutnya, sudut pandang yang digunakan pada novel ini itu adalah sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang bersifat serba tahu, berada di luar cerita, dan dalam menggambarkan tokoh-tokohnya itu, pengarangnya itu menggunakan kata ganti dia. Nah, lanjut ke sinopsis dari novel ini, oke? Gini sinopsisnya, pada tahun 2024, di masa depan gitu ya, dunia itu udah masuk ke era dimana manusia itu telah digantikan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat-sangat canggih. Nah, fokus ke cerita terletak pada si Lail ini guys. Dia adalah seorang gadis yang berusia 13 tahun. Jadi dia ini dulunya mengalami bencana gunung meletus dan gempa yang dahsyat dari pas hari pertama sekolahnya gitu. Nah,
bencana ini tuh menghancurkan tempat tinggalnya, desanya, kotanya, dan sampai-sampai itu merenggut kedua orang tuanya. Tapi ada satu sosok yang namanya Esok itu, dia seorang pemuda yang berusia 15 tahun datang dan menyelamatkan si Lail ini pada saat bencana itu, guys. Lail ini kan udah kehilangan kedua orang tuanya, tapi alhamdulillah tuh Esok tuh masih punya seorang ibu, tapi ibunya itu harus kehilangan kakinya karena bencana itu, jadi harus diamputasi gitu. Jadi Lail dan Esok ini udah kayak kakak adik, sama-sama terus setelah peristiwa tragis itu. Nah, mereka itu tinggal bersama di pengungsian dan aktif membantu petugas pengungsian. Sehingga dia tuh, mereka berdua ini banyak dikenal orang-orang di sana karena dia benar-benar kayak relawan, termasuk relawan juga lah gitu. Mereka membantu gitu. Terus pemerintah tiba-tiba mengumumkan penutupan tempat pengungsian dan kemudian Lail dan Esok ini terpisah, guys. Lail tinggal di panti sosial dan Esok itu dia diadopsi oleh satu keluarga gitu. Meskipun terpisah, mereka tuh tetap kayak menjadwalkan untuk bertemu, bermain gitu setiap bulannya, yang sebenarnya selalu ditunggu oleh keduanya gitu. Tapi setelah berapa lama jadwal pertemuan mereka tuh udah berubah banget karena Esok tuh melanjutkan pendidikannya di ibu kota. Jadi dia tuh cuma bisa ketemu di libur semester, nggak bisa lagi untuk setiap bulan ketemu, nggak bisa. Dan lanjut, Lail bersama teman sekamarnya yang namanya Mariam tadi. Dia itu merupakan relawan juga di organisasi sebagai relawan yang termuda gitu. Mereka berdua itu berhasil menyelamatkan 2 kota dari bahaya retakan bendungan, mendapatkan penghargaan dan prestasi. Nah, kesibukan ini membantu Lail mengatasi rindu terhadap si Esok ini, meskipun mereka tuh akhirnya menjadi renggang karena jarang bertemu, jarang berkomunikasi karena sibuk masing-masing lah gitu kan. Esok tuh sibuk karena terlibat dalam proyek kapal luar angkasa untuk menyelamatkan penduduk bumi dari bencana yang akan datang. Nah, lanjut ke klimaks. Pada saat si Esok ini sedang sibuk-sibuknya untuk melaksanakan proyeknya, jadi ayah angkatnya ini meminta Esok untuk memberikan satu tiket kepada anak perempuannya, itu saudara angkatnya si Esok ini, si Claudia. Jadi sebagai itu tuh banyak menimbulkan kesalahpahaman dengan si Lail tadi. Nah, jadi si Lail ini kan ada harapan lah gitu dengan si Esok ini, tapi dia tuh nggak kunjung dikasih kepastian sama si Esok ini. Dan kemudian pada akhirnya Lail tuh memutuskan untuk nggak menghubungi si Esok, sehingga dia tuh pergi ke ruang modifikasi ingatan untuk menghilangi beban pikirannya dan menghilangkan kenangan dia sama Esok gitu. Nah, pasti kalian kepo kan sama kelanjutannya, tapi nggak akan aku ceritain sampai akhir, dan harus baca sendiri novelnya karena benar bagus banget, harus baca sendiri, oke? Jadi novel itu benar cocok banget buat kalian yang gamon, buat kalian yang sulit untuk melupakan seseorang yang memiliki kenangan manis sebenarnya sama kalian, tapi terpaksa harus melupakannya gitu. Selanjut ke unsur ekstrinsik dari novel ini, bakal sebutin nilai moral dan sosial dari novel ini. Yang pertama itu ada nilai kasih sayang yang dalam novel ini tuh mencakup kepedulian kepada anak-anak, orang-orang tua, dan juga sahabat. Yang kedua ada nilai maaf memaafkan. Ini tuh termasuk aspek sosial ya, ditekankan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf dan pemberian maaf sebagai nilai penting. Terus yang ketiga, kepatuhan. Dalam konteks novel ini, kepatuhan anak terhadap perintah orang tua, baik ayah ataupun ibu, serta kepatuhan terhadap aturan itu benar-benar difokuskan banget. Terus selanjutnya nilai kesopanan dan keramahan. Nilai-nilai seperti ini tuh kan kayak tegur sapa, berbuat baik kepada orang lain, tata krama yang baik, keramahan, dan juga mudah bergaul juga termasuk ke dalam ini ya. Terus musyawarah, terdapat nilai musyawarah yang cakup diskusi terhadap masalah, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, serta pengambilan keputusan secara bersama-sama. Terus ada gotong royong, juga rasa kemanusiaan, kebijaksanaan, dan menghargai orang lain, dan juga rasa tanggung jawab. Sekian guys dari resensi yang aku buat tadi. Apakah menarik? Apakah kalian tertarik untuk membaca novel Hujan ini? Pasti tertarik dong. Apalagi aku tuh tadi kan nggak baca sinopsis sampai akhir, jadi kalian harus baca sampai akhir sendiri. Oke? Terakhir, last but not least, aku bakal bacain simpulan dalam resensi ini ya.
Nah, dalam novel Hujan karya Tirele ini, pembaca dihadirkan pada kisah hidup Lail, seorang gadis yang harus menghadapi bencana besar pada usia yang masih kecil banget, 13 tahun. Nah, terus melalui lika-liku perjalanan hidupnya, dan Lail ini memiliki hubungan yang dekat kepada Esop, terus kepada Mariam juga, dan juga banyak menggambarkan nilai-nilai kasih sayang, kepatuhan, gotong royong, dan kemanusiaan. Meskipun karakter Lail ini awalnya itu digambarkan seperti orang yang cengeng, tapi dia itu memiliki keberhasilannya dalam cerita karena tidak terlepas dari dukungan si Mariam sahabatnya. Terus di sisi lain ada sosok Esok, seorang pemuda dengan kisah tragis sama seperti Lail, terlibat dalam proyek luar angkasa untuk menyelamatkan umat manusia. Terus juga konflik yang muncul ketika Esok harus memilih antara tugasnya dengan hubungannya dengan Lail. Itu benar-benar menarik banget menurut aku. Nah, novel ini tuh nggak hanya menyentuh tentang aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga mengunggah pemikiran tentang hidup dan cinta gitu. Meskipun memiliki kekurangan dalam pemaparan karakter ya, tapi Hujan itu berhasilkan menyampaikan pesan moral dan menyentuh para pembacanya. Tadi guys, udah bacain resensinya, terus simpulannya, bagaimana? Menarik nggak untuk kalian baca? Semoga menarik ya dan membantu kalian menghadapi novel satu ini. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.